Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah dengan NIM 1219095 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan 2, yaitu membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Nah, di dalam modul ini nanti hasil akhirnya berupa halaman katalog buku dan detail buku seperti berikut ini. Nah, ini adalah hasil dari modul. Nah, di sini saya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap supaya bisa tampil seperti ini. Yang pertama, yaitu kita harus membuat controller home. Buatlah sebuah controller baru dengan nama home PHP. Nah, bagaimana cara membuat controller home? Pertama kita masuk ke Visual Studio Code ya. Lalu kita buka folder pustaka booking ya. Kita buka pustaka booking. Oke. Nah, di sini kita membuat controller home yaitu application controller. Nah, di sini kita buat file baru yaitu new file dengan nama home. Nah, ini sudah saya buatkan dengan nama home. Nah, di sini kita ketikkan codingan sesuai dengan yang ada di modul. Nah, sesuai yang ada di modul kita ketikkan. Oke, di sini saya sudah ketikkan sesuai yang ada di modul. Sini public fungsi index katalog buku. Nah, di sini ketika kita sudah login, maka akan tampil nama kita. Nah, ketika kita belum login, else akan tampil tulisan pengunjung. Nah, di sini saya belum login ya, makanya tulisannya pengunjung. Karena saya belum login, maka akan tampilan pengunjung. Ketika saya sudah login, akan tampil nama saya, nama yang sudah diketik dalam daftar. Di sini juga ada ngeload dari header, ngeload daftar buku, ngeload user model, ngeload template user footer. Nah, sini nanti saya jelaskan satu-satu tahap-tahapnya. Yang pertama, ketika kita sudah membuat controller home yang sesuai yang ada di modul, lalu kita buat view header-nya dulu. Nah, view header ya. Sini kan load view header ya. Nah, kita buat header-nya dulu. Header-nya itu kita ada di application, terus di view. Nah, di view kita ke templates, nah sesuai ya templates. Nah, sesuai ya templates user. Nah, sesuai kan yang ada di load-nya. Nah, sini ada header. Nah, sini kita ketikkan script yang ada pada modul. Kita ketikkan. Sini saya sudah ketikkan script sesuai dengan modul. Sini header-nya yaitu tulisan di atas. Nah, sini ada pustaka booking sesuai ya. Pustaka booking, nah judul, terus pustaka, sini pustaka. Terus sini ada beranda. Sini ada beranda, sini ada booking, profil. Nah, di sini nanti ini ngeload dari member profil. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan 3. Saya jelaskan pertemuan 2 dulu, oke? Pertemuan 2. Nah, selamat datang, oke? Daftar login. Nah, sini daftar, sini login. Nah, sini daftar login. Sesudah kita membuat codingan header PHP, kita lanjut ke header, kita lanjut ke footer. Nah, footer kita buat sini kan tinggal new file, terus kita buat footer titik PHP. Nah, sini footer PHP kita ketikkan modul, kita ketikkan script yang ada di modul yang sesuai dengan modul ya. Oke, saya sudah ketikkan footer ya. Nah, selanjutnya kita akan buat daftar buku, buat file baru namanya daftar buku. Nah, buatnya itu ada di folder application view buku. Nah di sini ada application view, sini ada buku. Nah, daftar buku. Sini saya sudah buatkan. Gampang kok, tinggal new file terus daftar buku titik PHP, oke. Sini kita ketikkan
sesuai yang ada di dalam modul daftar bukunya. Oke, kita ketikkan scriptnya. Saya sudah ketikkan. Di sini akan ngeload daftar buku, ngeload di home. Nah, ini ngeload daftar buku yang ini nih, yang ada daftar bukunya. Dia akan ngeload sini. Ini max height-nya 100%, height-nya 200 pixel, width-nya 180 pixel. Nah, ini gambar bukunya. Dia akan ngeload, terus buku pengarangnya dia juga akan ngeload, buku penerbit dia juga akan ngeload, dan lain-lain. Nah, detail, oke. Dia juga akan ngeload detail buku. Nah, kita akan jelaskan nanti detail buku, oke. Setelah kita buat daftar buku, selesai nih daftar buku, kita ngeload daftar bukunya. Setelah itu kita harus mengubah home-nya, mengubah default controllers. Bagaimana mengubah atau mengatur controllers default? Nah, caranya kita ke application, kita ke config. Nah, di sini ada routers ya, Nah, di sini kan awalnya autentifikasi. Nah, kita ubah menjadi home. Kenapa autentifikasi? Autentifikasi ini itu untuk memunculkan tampilan login admin. Nah, kalau home, kita ingin memunculkan home ya kan, karena kita sudah ngecoding tampilan home. Nah, tampilan home ini kita harus memunculkannya. Jadi kita ubah jadi home, oke? Nah, nanti hasilnya akan sesuai dengan modul seperti ini, oke? Sesuai yang ada di modul. Kita coba. Oke, sesuai ya yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita akan membuat detail buku. Nah, detail buku ini adalah untuk melihat detail buku. Nah, saya sudah buatkan. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk ngeload detail buku, pertama-tama kita harus memainkan fungsi detail buku. Fungsinya, kita harus menambahkan fungsi detail buku di controller home. Kita buka dulu codingan home-nya yang sudah kita buat tadi di controllers, terus home, oke? Nah, di sini kita tambahkan saja. Nah, publik fungsi detail buku kita tambahkan sesuai ada di modul. Nah, kita tambahkan dari judul, pengarang, penerbit, kategori, tahun, ISBN, gambar, dan lain-lain. Nah, sini kita tambahkan supaya dia akan ngeload judul buku, dia akan ngeload pengarang, dia akan ngeload kategori, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Nah, sini dia akan ngeloadnya. Nah, di sini dia akan ngeload view template header. Nah, header tadi kita sudah buat. Terus detail buku. Nah, di sini kita belum membuat codingan detail buku, oke? Kita hanya membuat codingan daftar buku. Tadi saya menjelaskan daftar buku, oke? Nah, di sini dia juga ngeload modal ini untuk tampilan login dan daftar. Nah, ini akan dijelaskan di pertemuan 3. Kita jelaskan pertemuan 2 dulu. Nah, di sini ngeload juga template user footer, oke? Nah, lalu kita buat tampilan. Oke, sebelum itu kita ubah dulu model user. Model usernya di mana? Model usernya ada di tadi application, models. Nah, sini ada model user. Nah, ini kita tambahkan aja sesuai dengan model. Nah, join kategori buku. Nah, kita tambahkan saja. Nah, kita tambahkan sesuai yang ada di modul. Nah, di sini ini this db from. This db ini apa? DB ini database. Jadi database ini di load. Saya sudah buatkan database-nya. Oke, ini tampilan database-nya. Ini database-nya saya sudah buatkan, pustaka. Nah, ini isi database pustakanya. Ada booking detail, buku, detail pinjam, kategori, menu, pinjam, role, dan template, dan user. Nah, di sini ada DB from buku. Nah, di sini from bukunya, terus DB join. Sini ada join dia kategori, terus ada where's DB. Nah, ini ada where's nih. Jadi DB-nya di mana? Letaknya di sini ya. Ini database-nya. Oke. Sesudah kita buat join kategori buku di database sesuai dengan
di database, lalu kita buat detail bukunya. Detail buku itu kita buat file baru lagi dengan nama detail strip buku PHP. Nah, sini kita buat di buku. Nah, detail buku. Tadi kan kita ngebuatnya itu daftar buku. Daftar buku ini tampilan dari home. Nah, kita buat detail buku. Kita ngebuat detail buku ya ngeload supaya bisa tampil seperti ini. Nah, itu codingan sesuai dengan ada di modul. Kita ketikkan yang ada di modul. Oke, kita ketikkan. Nah, ini kita ketikkan detail bukunya, judul buku, kategori, penerbit, jadi muncul seperti ini. Ini ada judul bukunya, ada pengarangnya. Jadi pengarang center. Nah, iya benar ya, di center ya. Kan isi pengarang center. Oke. Tulisan pengarangnya ada di center. Dan ini semua juga tabelnya ada di center, di tengah. Sini table strip. Nah, sini pembuatan table. Sini pinjam. Nah, sini juga. Oke. Ini pembuatan dari detail buku. Oke, ini semua ada di center ya, ada di tengah, dan nama pengarangnya juga ada di tengah. Ini untuk ukuran image ya, yang di load image-nya ukurannya segini. Jadi lebih kecil ya, karena ngeloadnya image-nya 150 pixel dan lebarnya 120 pixel. Oke. Ini sudah di load. Oke, ini adalah tampilan detail buku sesuai yang ada di modul. Yang hasil akhirnya seperti ini ya di modul. Nah, ini hasil akhir saya. Nah, detail buku. Saya akan mencoba lain. Oke, pustaka. Saya akan mencoba buku lain, misal buku bahasa Indonesia. Saya coba. Bisa ya? Saya coba lagi buku komik Conan. Komik Conan. Oke, bisa ya? Sekian penjelasan saya di pertemuan 2. Nanti saya lanjut pembahasan di pertemuan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pertemuan 3, yaitu membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Sesuai yang ada di modul, hasil dari pertemuan 3 ini adalah halaman login dan daftar anggota, serta halaman profil anggota seperti berikut ini. Ini adalah hasil yang ada di modul. Di sini saya sudah berhasil menampilkan sesuai yang ada di modul, yaitu login member, lalu daftar anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapnya seperti yang ada di modul. Pertama-tama, kita lihat di modulnya dulu. Nah, sebelumnya kita buka header dulu. Karena saya sudah membuat header di pertemuan 2. Nah, kita buka dulu headernya. Application, view, templates, user templates, header. Nah, di header ini dia ada modal, daftar modal dan login modal. Nah, fungsi modal ini untuk menampilkan tampilan daftar dan login. Nah, kita harus membuat tampilan modal dulu. Nah, tampilan modal itu kita buatnya di application, views, templates user. Nah, di sini. Nah, tinggal buat aja new file modal. Nah, ini sudah saya buatkan. Nah, habis itu kita ketik sesuai yang ada di dalam modul. Ketik scriptnya sesuai yang ada di modul. Nah, ketika kita ketik, nah, akan tampil seperti ini ya. Nah, tampil akan seperti ini ketika kita ketik ya. Nah, pertama-tama ini ada login member. Nah, ketika kita login, tampilannya akan ada email dan password, benar ya? Login, email dan password ya. Placeholder alamat email, placeholder password. Oke, placeholder password. Oke. Lalu ketika kita sudah login, ketika kita daftar anggota,
ketika kita daftar anggota, nah, tampilannya akan berupa nama lengkap, alamat lengkap, alamat email, password, ulangi password. Oke, benar ya, alamat lengkap, email, alamat email, password, dan ulangi password. Di sini ada simpan dan close. Nah, sini ada simpan, button, pencetatan button simpan, dan pencetatan button close. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat modal, nanti akan muncul tampilan daftar anggota dan tampilan login anggota, login member. Oke. Setelah itu kita akan membuat tampilan. Nah, di sini kan udah ada tuh login modal. Sini tadi udah saya jelaskan ya. Sini ada login modal, login member, dan daftar anggota ya. Oke, seperti sini di daftar anggota sini daftar anggota. Oke, selesai. Habis itu kita memanggil view modal PHP di dalam home. Nah, kita buka dulu home-nya dulu. Kita buka home-nya, kita buka codingan home di control home. Nah, kita harus memanggil dulu untuk bisa menampilkannya. Untuk bisa menampilkannya, kita harus memanggil dulu. This is load template user modal, sesuai ya. Nah, pokoknya sesuai yang ada, sesuai folder yang kita buat. Saya buat folder di template user header. Nah, sini juga template user modal, dan ini ada buku daftar buku. Nah, di sini nanti saya jelaskan juga ya daftar buku. Nah, kita bahas sini ya, template user modal ini. Terus template user footer. Nah, di sini juga else-nya juga, pengunjungnya juga kita manggil juga, kita load, dan di bawah juga kita load juga modalnya. Oke. Ketika kita sudah memanggil home-nya, memanggil modal di home controllers, lalu kita akan membuat tampilan member.php. Nah, fungsi login. Nah, kita harus memaksimalkan fungsi login ini. Nah, kita harus membuat fungsi login. Nah, fungsi login itu kita buat di control. Kita buat aja sini new file, ketik aja member.php. Nah, akan tampil seperti ini. Ini member.php. Nah, habis itu kita ketikkan codingan script yang ada di dalam modul. Oke, kita ketikkan script yang ada di dalam modul. Ini adalah fungsi login. Nah, password is password, user, cek data. Nah, ini ketika sudah aktif password. Nah, ketika kita sudah bisa password sudah. Nah, ketika kita input password yang salah, kita login tapi kita menginput password yang salah, akan tulisan password salah. Tapi ketika kita login tapi kita belum punya akun, memakai akun yang tidak terdaftar, kita login tapi kita memakai akun yang tidak terdaftar, akan menampilkan user belum diaktifasi atau email tidak terdaftar. Oke. Lalu setelah kita membuat tampilan fungsi dari login, nah, kita harus membuat fungsi dari daftar. Nah, kita membuat fungsi dari daftar. Kita ketik yang ada di modul script-nya. Nah, sini fungsi daftar. Nah, di sini adalah fungsi dari daftar, dari alamat email. Nah, diisi. Nah, ini ketika alamat email yang kagak diisi, ada tulisan pesan alamat belum diisi. Ketika nama tidak diisi, akan tulisan pesan nama belum diisi. Ketika email sudah terdaftar, akan muncul tulisan email sudah terdaftar. Ketika email belum diisi, akan muncul
email belum diisi. Nah, ketika email salah, email tidak benar, akan muncul tampilan email tidak benar. Oke, ini passwordnya. Ini passwordnya tidak boleh terlalu pendek ya, minimal 3 karakter passwordnya. Oke, passwordnya tidak sama. Ini jadi password yang ini sama ulangi password harus sama ya. Ketika tidak sama, akan muncul tampilan password tidak sama. Nah, di sini passwordnya itu berupa password khas. Password khas itu password enkripsi. Enkripsi itu berarti passwordnya tidak akan muncul. Kita ketik ini tidak akan muncul. Jadi ini disembunyikan ya passwordnya ya. Jadi password ini disembunyikan agar tidak dilihat orang juga. Jadi passwordnya ada password enkripsi, disembunyikan. Oke. Setelah itu, nah setelah kita buat fungsi daftar, oke, kita buat fungsi daftar. Setelah itu kita buat fungsi my profile. Nah, fungsi my profile itu untuk menampilkan profil kita setelah kita daftar. Setelah kita daftar, setelah kita login akan menampilkan my profile. Sama kok di member ya. Kita aktifkan member di profil, di my profile kita ketikkan scriptnya sesuai dengan modul. Oke. Nah, script di atas orit kan itu buat tapi oke. Setelah kita sudah mengetikkan tampilan my profile, oke, my profile nih. Ini my profile, email, user, email, tanggal input. Nah, ini sudah kita inputkan codingan my profile. Habis itu kita harus membuat codingan index di dalam folder application view member. Nah, di sini application view member. Nah, di dalam folder member ini kita pertama buat view, kita buat folder baru ya, nama members. Nah, habis itu di dalam members ini kita buat file lagi namanya index.php. Nah, oke, kita ketikkan lagi codingannya, script yang sesuai dengan modul. Nah, index ini untuk menampilkan script seperti ini, index dari my profile kita. Nah, index ini index dari my profile kita. Oke, nah, member ubah profil ya, jadi udah. Oke, ini adalah index dari my profile kita. Kita coba ya. Saya coba daftar, nama lengkap Muhammad Fadilah, nama alamat lengkapnya, oke, alamat emailnya, oke. Karena saya sudah daftar, saya pakai alamat email ini aja, Fadilah, oke. Habis itu kita passwordnya, itu kita simpan. Sini saya sudah berhasil membuat akunnya. Lalu saya login. Oke, saya login passwordnya. Saya login email dan passwordnya. Nah, sudah muncul ya. Selamat datang Muhammad Fadilah. Nah, karena saya posisinya sudah login, maka akan tampil nama saya Muhammad Fadilah. Oke. Saya buka profil saya. Nah, ini adalah berupa indeks yang sudah saya buatkan. Indeks PHP-nya, oke. Nah, di sini ada. Nah, tadi saya sudah fungsi profil ya tadi, fungsi mana? Si profil di home members. Nah, my profile. Nah, fungsi my profile ya. Jadi menampilkan image, terus menampilkan nama, menampilkan email, menampilkan tanggal inputnya, tanggal member sejak, oke. Ini adalah fungsi my profile. Terus kita sudah sudah menampilkan my profile, kita lanjut ke ubah profil. Nah, ubah profil ini supaya kita bisa mengubah profil ini. Nah, ubah profil ini kita ke member lagi, kita tambahkan aja di sini fungsi ubah profil sesuai yang ada di script di modul. Kita tambahkan.
fungsi ubah profil. Oke. Nah, ini adalah fungsi ubah profil yang sudah saya tambahkan di modul. Nah, sudah saya tambahkan. Nah, ubah profil ini bisa ubah profil image, saya ubah gambarnya, ubah namanya, kecuali ubah email, ini untuk menampilkan. Yang bisa diubah itu hanya profil dan profil nama image. Oke. Selainnya tidak bisa. Oke. Nah, sini penguploadan image-nya itu berupa file gambarnya itu bisa GIF, bisa JPG, bisa PNG. Maksimal size-nya itu 3000, maksimal lebarnya itu adalah 1024, tingginya adalah 1000 pixel. Oke, tapi disarankan itu ya yang pixelnya rendah ya, takut tidak bisa ya. Saya pakai yang pixel rendah, takut tidak bisa ya dengan pixel yang tinggi-tinggi. Setelah itu file yang kita upload itu akan berubah namanya. Tidak sesuai yang nama yang kita tulis. Misal kita upload gambar, namanya itu, nama file yang kita upload gambarnya itu adalah Naruto JPG, Naruto GIF. Nah, tapi kalau kita sudah upload di sini, nah kita sudah upload, namanya itu berubah di sistemnya. Misalnya jadi Sasuke GIF. Nah, ini nama yang sudah berubah ketika kita sudah upload. Oke. Habis itu kita buat codingan ubah anggota. Nah, supaya pada saat tombol ubah profil diklik, sistem akan mengarah ke view ubah anggota. Nah, karena ubah anggota itu harus diketik, codingannya harus diketik ya, soalnya ketika sistem mengarah ke view, ketika sistem mengarah profil ini, ketika diklik ini akan mengarahkan ke ubah anggota. Oke, kita buat script ubah anggota dulu. Di mana? Di application view member. Oke. Di application view member ubah anggota. Kita tinggal buat aja new file ubah anggota strip anggota. Oke. Terus kita ketikkan codingannya sesuai yang ada di modul. Kita ketikkan. Nah, kita ketikkan my ubah profil, email, nama lengkap, gambar. Nah, jadi ubah anggotanya itu nama lengkap, bisa ubah gambar. Nah, file ubah kembali. Oke. Setelah itu akan hasilnya seperti ini, hasil perubahan data. Oke, saya coba ya, ubah anggota. Oke, di sini ini tidak bisa mengubah email ya, hanya bisa mengubah nama lengkap dan gambar saja. Oke, di sini saya memakai gambar yaitu GIF. Gambar GIF itu adalah gambar bergerak. Sebentar lagi ngeload. Oke, nah sini saya pakai gambar Naruto. Oke, kita ubah. Nah, profil berhasil berubah. Oke, jadi profil saya sudah berhasil diubah ya. Nah, sesuai yang ada di dalam modul. Oke, habis profil saya sudah diubah, saya ubah profil lagi ya, untuk memastikan tidak ada yang error. Saya ubah profil lagi. Sebentar lagi. Oke, ubah profil lagi. Nah, oke, saya sudah ubah. Profil berhasil diubah. Setelah itu tampilannya sama seperti yang ada di modul ya. Nah, setelah itu saya akan membuat fungsi logout supaya bisa logout member ini. Member ini di logout. Oke. Fungsi logout ini ada di member. Jadi kita tinggal tambahin member
kita tambahin di bawah, yaitu fungsi logout. Nah, kita tambahin sesuai yang ada di dalam modul. Kita tambahin scriptnya, kita ketik, kita tambahkan. Habis itu, nah di sini kita baru bisa logout, ya. Kita baru bisa logout. Nah, setelah itu kita harus merubah pustaka helper. Nah, merubah pustaka helper ini itu di mana? Itu gampang. Di help. Nah, sini ada pustaka helper. Nah, sini kita ketikkan sesuai yang ada di script. Nah, fungsi ini adalah memastikan apakah kita benar-benar login atau kita tidak login. Nah, ini fungsi ini adalah memastikan. Nah, fungsi ini adalah memastikan. Nah, oke. Sini kita mencoba untuk logout ya, karena saya sudah mengetik fungsi dari logout ya. Oke, saya akan logout, coba. Nah, Anda logout dari akun. Nah, ini akan muncul tampilan Anda logout dari akun. Sini bisa diubah kok tampilannya. Misal Anda telah berhasil logout. Nah, tampilan ini. Oke, saya login dulu. Saya login. Oke, saya login. Saya ke profil. Nah, habis itu saya logout. Nah, tampilan Anda telah berhasil logout. Oke, sesuai dengan yang ada di dalam codingan. Oke, seperti itu penjelasan saya di pertemuan 3 ini. Sekian, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang pertemuan 2 dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.